Halo teman-teman semester 7 dan halo adik-adik kita yang masih imut-imut dan masih manis-manis. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan nasihat sebelum menjadi apoteker. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Alda Ma'rufah dan rekan saya Wahyudi. Nah, tema besar kita yaitu nasihat sebelum menjadi apoteker. Nah, sebenarnya kita mulai dulu nih dari yang paling awal-awal. Mengapa sih kita harus memilih apoteker? Atau mengapa sih kita berdua memilih apoteker? Mungkin dari Kak Tri Wahyudi terlebih dahulu. Kenapa, Kak? Bisa diceritakan. Kalau saya sih simpel sih, itu kan dihadapkan dua pilihan ya, antara jadi notaris atau apoteker gitu. Waduh, kalau jadi dokter nggak boleh, karena apa? Dokter itu pekerjaan tindakan ya. Jadi kita harus melayani pasien, kita dapat uang gitu, intinya gitu. Kita ada target. Pikirnya dulu apoteker saya cuma ya wes punya toko apotek ya, sehingga saya nggak sebodoh-bodohnya jadi apoteker, saya punya usaha apotek itu. Ternyata dipikir-pikir lagi tidak begitu, Fergus. Sama saja kayak dokter, kita sudah punya kewajiban tindakan gitu. Itu sih alasannya. Kalau saya sih simpel, alasan money gitu. Jadi kalau dari Kak Tri Wahyudi sendiri itu, kalau dapat disimpulkan itu alasan memilih apoteker itu karena ingin membuka apotek ya, Kak. Tapi ternyata setelah dimasuki kok ternyata banyak kewajibannya daripada hasil akhirnya, seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri, dahulu kala itu saya itu tidak ingin menjadi apoteker. Tapi karena mungkin nasib saya itu menjadi apoteker, Tuhan menyiapkan jalan yang terbaik bagi saya untuk menjadi seorang apoteker. Nah, mungkin selanjutnya ya, terkait dengan tadi kan kita sudah masuk di dunia apoteker, sudah bekerja maksud saya sudah berkecimpung di apoteker. Ekspektasi orang terkait dengan apoteker sendiri itu menurut Kak Tri Wahyudi seperti apa sih? Kalau apoteker itu menjadi hot list sih kalau dari orang tua yang pengen melahirkan anaknya. Karena apa? Apoteker biasanya itu menjadi opsi kedua setelah kedokteran ya. Misalnya orang mau kuliah medis, mungkin keperawatan, nggak mungkin langsung tenaga gizi apa. Karena yang dari aspek kegunaannya itu dari dokter gigi, apoteker lah kalau di pangkat-pangkatnya pilihan yang orang tua mau menguliahkan anaknya di medis. Lagi pula kalau apoteker ini dinilai lebih fleksibel, jurusan kesehatan yang paling fleksibel. Karena apa? Aplikasinya banyak. Pertama kita bisa di regulatory affairs juga sangat banyak, di BPOM itu ada, kita di industri bisa, klinis bisa, komunitas bisa, dan lain-lain itu. Bahkan untuk wira swasta sendiri, kita misalnya untuk kosmetika yang kecil-kecilan itu, misalnya untuk branding sendiri pun kita bisa, nggak punya pabriknya loh. Kenapa kita bisa branding? Kita tahu ilmunya, kita bisa merancang formulasi, kita maklorkan ke pabrik, itu bisa juga. Nah, jadi hitung-hitungannya itu di prospek apoteker sih, kalau daripada ke dokter. Kalau nggak praktek ya udah, kamu mau jadi apa? Kamu jadi YouTuber. Intinya gitu. Yang relevansinya sangat luas. Jadi intinya terkait ekspektasi masyarakat ya, biasanya kan apoteker itu bekerjanya di apotek. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Tri Wahyudi kalau apoteker itu loh nggak cuma bekerja di apotek, nggak cuma ngurusin obat di apotek, tapi kita juga bisa bekerja di industri, di Badan POM. Dan barusan tadi juga waktu saya ikut seminar itu ada juga loh seorang apoteker yang bekerja di Danone. Danone itu sebuah perusahaan terkait dengan makanan minuman seperti itu. Nah, jadi kan apoteker itu sebenarnya luas banget malahan. Ketika saya sudah berkuliah di apoteker itu, rasanya itu hampir semua pekerjaan itu membutuhkan apoteker. Ya, kita tahu sendiri ada kosmetik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, di situ peran apoteker itu juga sangat besar lah. Dan prospeknya itu kalau saya sendiri malah lebih bagus dibandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya ingin saya jalani seperti itu. Nah, terkait dengan besarnya tadi ekspektasi masyarakat, seharusnya ini apoteker itu harusnya itu memiliki niat seperti apa sih, Kak, saat berkuliah di farmasi? Kan kita kan mau masuk apoteker nih ya. Nah, itu niatnya harusnya seperti apa?
begini sih, kenapa kok apoteker dari dulu selalu lebih rendah, karena apa, kita itu jarang ya memang melaksanakan kewajiban kita gitu loh. Berikan begini, oke, dokter itu mendiagnosis ya, kita kan memberikan informasi obat, kita jarang ke jalan ya. Jarang banget yang mendapat informasi obat. Nah tapi sebenarnya tidak hanya itu, ada kewajiban kita yang lebih besar lagi itu. Kalau dokter ya, saya umpamakan dokter, hampir sama ya ini analoginya. Kalau kita niat jualan obat, kita yang paling gampang kita di rumah sakit, di komunitas ya kita akan, kalau ingin bisa berjalan, kita akan berdoa gitu, berdoa agar orang sakit beli di kita gitu kasarannya. Kalau saya analogi di komunitas, kalau orang nggak sakit ya kita takut supaya mereka rasa sakit gitu. Kalau nggak gitu ya kita takutin, wah ini ancaman ini kamu harus minum suplemen ini, sehingga kadang juga bisa jadi kita nggak memikirkan itu bermanfaat atau enggak, ya aku aja gitu loh. Itu sebenarnya yang niatan saya kalau di bisnis awal gitu. Tapi semakin begini ada satu kewajiban yang penting sih, saya menyadari bahwa sebenarnya dokter dan apoteker terbaik itu dari diri kita sendiri. Tentu saya apoteker ya, yang bisa menentukan saya cetak atau enggak ya dari saya sendiri. Begitupun juga saat kita mengaplikasikan ke orang lain, ke pasien gitu. Nah, kita jangan, mindsetnya kita jangan menyembuhkan mereka. Obat kita itu sebenarnya nggak menyembuhkan gitu loh. Jadi kalau kita terlalu percaya obat itu menyembuhkan penyakit, enggak, itu namanya kayak musuh sih kita. Sebenarnya yang memberikan kesembuhan itu yang puasa. Obat yang kita berikan itu hanya sebagai jalan ikhtiarnya aja gitu. Makanya ada orang yang sembuh dengan obat, ada juga yang nggak sembuh dengan obat begitu. Nggak bisa dipukul rata. Sehingga menurut saya niat yang paling lurus itu bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga menjadi dokter dan apoteker bagi dirinya sendiri, mereka bisa jaga gitu loh. Nah, pol-polan tugasan kita yang paling penting itu kita jadi temannya mereka, jadi asisten mereka untuk bertanya-tanya tentang ini, tentang obat-obatan ini, tentang kesehatan. Jadi apoteker jangan sampai mengurung diri di obat-obatan aja begitu. Kalau menurut Kak Ilda sendiri bagaimana? Jadi menurut Kak Triwahyudi itu apoteker, kembali ke statement tadi ya, apoteker terbaik itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita ingin bermasyarakat, itu yang paling penting itu adalah pharmaceutical care-nya tadi. Jadi kita peduli terhadap masyarakat. Bukannya kita malah menakuti atau malah membuat masyarakat tadi itu jadi berstigma negatif, berarti saya sakit parah harus konsumsi ini itu seperti itu ya. Jadi lebih ke kita tuh edukasi masyarakat, gimana caranya masyarakat itu bisa sembuh dengan kehendaknya dia. Jadi bukan karena paksaan kita. Jadi kita menimbulkan katakanlah demand dari masyarakat itu, cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri seperti itu. Karena kan kembali lagi ya, seorang apoteker itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong pasien, bukan kita yang memiliki semua ilmunya seperti itu. Jadi kita sendiri tuh kayak menyalurkan ilmu yang kita miliki. Oh, kita tahu nih kalau seperti ini tuh kalau sakit ini harus diberi obat apa seperti itu. Jadi kita jangan malah kita mendoakan masyarakat, katakanlah tadi ya dengan motivasi Kak Triwahyudi yang awal ingin membuka apoteker, ingin membuka apotek seperti itu. Jadinya jangan seperti wah gimana caranya apotekku laku dengan cara mendoakan orang yang sehat menjadi sakit, bukan seperti itu ya Kak ya. Tapi lebih ke gimana caranya kita itu membuat masyarakat itu peduli dengan kesehatannya sendiri seperti itu. Nah sebenarnya itu sangat bagus sekali dan saya sangat setuju dengan caption itu atau kalimat itu. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan ya Kak ya, terkait dengan mungkin yang terakhir. Jika misalkan kita kembali ke masa lalu, kita kembali ke saat kita SMA mau masuk lagi ke dunia perkuliahan, lalu kita ditanya, apa sih motivasi Kakak memilih apoteker? Bisa dijawab Kak mungkin? Mungkin gini sih, seperti doa diajarkan orang tua ya, Allahumma zidna ilman nafi'ah. Ya Allah berikanlah kita ilmu yang bermanfaat. Itu sih, ingin punya ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Sesimpel gitu wis. Terima kasih. Sudah cukup sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semester 7-nya teman-teman. Dan untuk adik-adik semoga kedepannya bakal tetap terus semangat. Jalan kalian masih panjang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.